Oke, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada pokok bahasan perubahan sosial, yaitu pada materi pembahasan dampak negatif perubahan sosial. Pada video kemarin kita sudah membahas tentang dampak positif perubahan sosial. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif dari perubahan sosial. Bahasan video-video yang kemarin kita sudah bahas tentang pengertian faktor-faktor perubahan, kemudian ciri-ciri perubahan dan bentuk perubahan. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dampak perubahan sosial, yaitu kita akan membahas tentang dampak negatif dari perubahan. Kenapa dampak positif sudah dibahas pada video yang kemarin. Kita lanjut. Dampak negatif perubahan sosial. Apa yang dimaksud dengan dampak negatif? Dengan menyimak slide tersebut, kalian akan tahu, akan paham yang namanya dampak negatif, yaitu dampak yang tidak membawa keberuntungan, kebaikan, dan peningkatan kualitas hidup. Jadi tidak membawa peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat, tetapi membawa kemunduran bagi masyarakat atau membawa ketidakbaikan bagi masyarakat. Itu yang namanya dampak negatif dari perubahan. Jadi perubahan itu diharapkan bisa membawa kebaikan, tapi tidak membawa kebaikan untuk kehidupan bersama atau kehidupan secara individu maupun secara kelompok. Nah, dampak negatifnya dari perubahan diantaranya: 1. Terjadinya disorientasi nilai dan norma. Apa yang dimaksud nilai dan norma menjadi disorientasi? Dimaksud di sini bahwa seharusnya nilai dan norma itu untuk pedoman kehidupan masyarakat, tapi masyarakat menjadi mengabaikan nilai dan norma yang ada. Jadi sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk itu selalu berdampingan, tapi tidak atau semu tentang keberadaan keduanya. Perbedaan antara baik buruk menjadi semu. Kenapa bisa begitu? Karena pengabaian tersebut sering semakin tingginya kebutuhan. Ya, seiring semakin tingginya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan akan kebebasan dan independensi dari otoritas tradisional. Jadi masyarakat mulai jenuh dengan ikatan-ikatan tradisional. Dampak negatifnya yaitu perubahan tingkah laku. Oke, banyak ahli yang berpendapat bahwa perkembangan teknologi, terutama dari internet, dengan berbagai situs jejaring sosialnya, telah mengasingkan individu dari pergaulan tatap muka
dan membuat mereka merasa gamang ketika harus berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Nah, ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai perilaku yang antisosial. Berarti terjadi penyimpangan, perilaku antisosial ya. Contohnya, di dalam gambar tersebut ada beberapa anak berdampingan, duduk berdampingan, tapi satu dengan yang lain tidak saling bertegur sapa. Tetapi apa? Asik dengan perilaku mereka terhadap gadget mereka, terhadap laptop mereka, terhadap HP mereka. Tidak seperti zaman dulu sebelum adanya internet. Mereka ketika duduk bersama pasti akan ngobrol secara langsung. Kemudian contoh yang kedua, tingkah laku yang berubah yang kedua, yaitu tingkah laku kita dengan gaya hidup. Ya, masalah gaya hidup dari cara berdandan laki-laki maupun perempuan. Lanjut yang ketiga, pada dampak yang ketiga, dampak negatif yang ketiga yaitu terjadi degradasi moral. Moral kita sudah menurun. Ya. Moral masyarakat sudah mulai menurun seiring perkembangan atau perubahan sosial. Rasa malu sudah mulai berkurang, ya. Kita simak, di tengah derasnya arus perubahan saat ini, banyak orang mungkin tidak lagi bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Penetrasi budaya asing melalui film, tayangan televisi, ataupun media internet telah membawa sedemikian banyak pengaruh dan contoh perilaku yang menurut budaya negara lain bisa diterima, tetapi dalam budaya Indonesia dipandang tercela. Jadi budaya-budaya negara lain menerima perilaku tersebut, tapi sebenarnya di negara kita tidak cocok atau dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Kita contoh pada gambar pertama, ada sekelompok anak remaja, anak bangga seragam sekolah, duduk di belakang sekolah berseragam, mereka saling bergantian untuk merokok. Kemudian aksi tawuran, ada juga menggunakan narkoba dan lain-lain. Ya, jadi moral sudah mulai menurun. Dan lanjut pada dampak negatif yang keempat. Apa dampak negatif yang keempat? Ternyata masyarakat menjadi konsumtif. Sifat konsumtif. Itu bagaimana? Yaitu sifat yang tidak ada skala prioritas. Sesuatu yang tidak begitu penting mereka beli. Karena apa? Gengsi, malu dengan tetangga atau teman. Nah, perubahan sosial yang telah demikian ini mengakibatkan perluasan dan integrasi pasar antar negara maju, negara sedang berkembang, ataupun keduanya. Pusat kebudayaan dan dunia berada di negara-negara industri yang memproduksi baik barang-barang, jasa maupun simbol-simbol modernitas, kemudian lantas dikonsumsi secara global oleh seluruh penduduk dunia melalui komoditas dalam kemasan-kemasan budaya. Sehingga apa? Masyarakat-masyarakat terutama
negara-negara pasar, bahkan negara industri sendiri pun menjadi konsumtif. Mereka tidak memandang sesuatu yang penting diutamakan, tapi yang penting mereka memiliki koleksi lebih banyak. Kemudian yang kelima, dampak negatifnya yaitu sifat anggota masyarakat semakin individualis. Jadi sikap individualis itu sikap yang membiarkan masing-masing individu atau anggota masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi. Sehingga apa? Kerap kali mengesampingkan kepentingan umum. Jadi hubungan antar manusia bersifat sekunder, menjadi sekunder ya, serba terbatas pada bidang kehidupan tertentu saja. Jadi hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya itu harusnya menjadi primer, menjadi sesuatu yang penting, tapi dianggap menjadi sesuatu yang sekunder, tidak begitu penting, hanya pada hal-hal tertentu saja jika mereka membutuhkan. Kemudian individu berinteraksi dengan individu lain bukan lagi didasari kepedulian, bukan didasari kasih sayang, bukan didasari ketulusan ataupun persahabatan, tetapi seringkali hanya karena membutuhkan sesuatu. Kalau sudah tidak membutuhkan sesuatu, ya mereka akan individualis lagi. Begitu. Di dalam gambar itu dicontohkan beberapa orang ya sudah tidak mengindahkan satu dengan yang lain, sibuk dengan kesibukannya sendiri. Kemudian yang kedua digambarkan ke kelompok anak juga sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Ini muncul konflik vertikal dan konflik horizontal. Kita simak. Masyarakat kini tampaknya semakin mudah terpancing, mudah emosi untuk berkonflik dan melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan dianggap seakan telah menjadi bahasa yang lazim digunakan, dan mereka yang menggunakannya sama sekali tidak menyadari bahwa kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, melainkan akan memperumit masalah dan memperumit keadaan. Nah, hal yang demikian itu sebagai akibat adanya perbedaan sikap dan kepentingan dalam menghadapi perubahan sosial. Jadi masyarakat gampang terpancing emosi sehingga mudah terjadi konflik vertikal maupun horizontal. Nah, konflik vertikal seperti apa? Ini sudah dibahas ketika kelas 11. Yaitu konflik yang terjadi antara negara dengan masyarakat atau atasan dengan bawahan. Kemudian majikan dengan juragan atau majikan dengan buruh ya. Sedangkan konflik horizontal itu konflik yang terjadi antara masyarakat yang posisinya sama, seimbang ya, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Karena apa? Terjadi perbedaan kepentingan, perbedaan sikap, maka dengan mudah terpancing untuk jadi konflik. Kemudian dampak negatif yang berikutnya, yang ke-7, yaitu terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu apa? Sudah kita bahas kemarin. Kesenjangan itu terjadinya perbedaan yang mencolok antara masyarakat satu dengan yang lain, kaitannya dalam hal
status maupun kehidupan ekonominya. Ya, status sosialnya maupun kehidupan secara ekonomi. Anggota masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tentu akan mampu meningkatkan taraf hidup. Ya. Jadi kesenjangan ini karena apa? Kemampuan orang menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang mampu dia akan cepat menyesuaikan dan meningkatkan taraf hidup. Sebaliknya, yang tidak mampu menyesuaikan lambat laun akan semakin terbelakang dan mengalami penurunan kualitas hidup. Kualitas hidup bagaimana? Dilihat dari tempat tinggal, dilihat dari penghasilan, dilihat dari status sosial. Mereka yang jauh antara satu dengan yang lain semakin terpisah, perbedaannya mencolok. Nah, sehubungan terus bulirnya perubahan, semakin lebar pula kesenjangan sosial yang tercipta di dalam hubungan antar dua keadaan yang saling bertolak belakang. Di dalam gambar di sini dicontohkan betapa terjadi kesenjangan antara tempat tinggal masyarakat di Jakarta atau di kota-kota. Pemandangan yang mencolok, di sisi lain ada masyarakat yang tinggal di daerah yang serba elit, di sisi lain ada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dengan tempat tinggal yang cukup sederhana. Nah, ini sebagai dampak negatif dari perubahan. Terjadinya berbagai bentuk kerusakan lingkungan. Jadi perubahan sosial ternyata membawa dampak negatif kerusakan lingkungan, baik karena bencana alam dan bencana alam juga, maupun karena kesengajaan manusia. Jadi kadang terjadi bencana alam yang akibatkan dari pola hidup yang tidak mengutamakan ketaatan, kedisiplinan, membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar, tidak diadakan reboisasi, kemudian bahkan yang direncanakan pembangunan pabrik yang besar-besaran sehingga asap mengepul, sehingga terjadi kerusakan pada lingkungan udara kita. Buang sampah bisa terjadi bencana banjir, tanah longsor, tercemar air, kemudian penebangan secara liar bisa juga menimbulkan banjir karena apa? Hutan menjadi gundul. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu dampak negatif yang ke-9, yaitu terjadinya disintegrasi maupun desorganisasi. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi bangsa itu menjadi permasalahan yang cukup serius bagi bangsa dan negara. Nah, disintegrasi ternyata dapat memicu berbagai konflik yang lebih besar, bahkan tidak menutup kemungkinan akan melahirkan bangsa baru. Jadi terpisah, dia berdiri sendiri, membentuk suatu bangsa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi itu keadaan yang tidak bersatu padu, keadaan yang terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan. Jadi ketika disintegrasi terjadi, keadaannya akan tercerai-berai, terpecah belah. Desorganisasi juga demikian, antara masyarakat satu dengan yang lain sudah tidak saling membutuhkan, tidak saling mengkait, tapi mereka terpecah belah dengan sendirinya, tidak merasa terbutuh, ya, membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.
Nah, dari keterangan-keterangan di atas dapat kita simpulkan dampak negatif dari perubahan sosial. Apa saja dampaknya? Yang pertama, adanya disorientasi nilai dan norma. Itu dari Merton, atau dengan istilah anomi. Kemudian kesimpulan yang kedua, terjadi perubahan tingkah laku. Yang ketiga, terjadi degradasi moral. Dampak yang keempat, budaya konsumtif. Kemudian dampak negatif yang kelima, sikap individualistis dari masyarakat. Kemudian yang keenam, memunculkan konflik, baik konflik vertikal, konflik horizontal antara masyarakat satu dengan yang lain. Kemudian yang ketujuh, munculnya kesenjangan sosial yang semakin meningkat. Kemudian yang kedelapan, terjadi berbagai bentuk kerusakan lingkungan, baik udara, air, maupun tanah. Dan yang kesembilan, terjadinya disintegrasi. Itulah dampak negatif dari perubahan sosial. Nah, dari keterangan 1-9 tadi dapat kita simpulkan ternyata dampak negatif perubahan sosial itu bisa kita ringkas seperti ini, ya, yaitu terjadinya proses degradasi kualitatif tatanan sosial, kemudian lingkungan alam, taraf hidup masyarakat yang mengarah pada rusaknya sendi kehidupan masyarakat. Ya, rusaknya sendi kehidupan masyarakat. Kita ulangi, dampak negatif perubahan sosial adalah terjadinya proses degradasi kualitatif tatanan sosial, lingkungan alam, maupun taraf hidup masyarakat yang mengarah pada rusaknya sendi kehidupan masyarakat, atau lebih bisa dikatakan dampak yang membawa ketidakbaikan bagi kualitas hidup masyarakat, baik kehidupan secara individu, secara maupun secara kelompok, baik untuk masyarakat sendiri maupun untuk alam, yang semuanya membawa ketidakbaikan dan kerusakan sendi kehidupan. Saya materi dampak negatif perubahan. Terima kasih. Sampai ketemu pada pokok bahasan berikutnya. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe karena gratis, kemudian komen, dan jangan lupa share. Biar kami akan semangat untuk membuat video-video pembelajaran tentang sosiologi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pokok bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.